slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Aksi heroik Marc Marquez bikin bos Ducati Gigi Dall'Igna terdiam kagum. Sejak awal sesi latihan, Marquez tampil begitu dominan. Setiap kali pembalap lain mencatatkan waktu tercepat, Marc selalu membalas. Dengan gaya khasnya, agresif tapi terukur, ia menunjukkan bahwa dia bukan hanya cepat, tapi juga masih menjadi pusat gravitasi dunia MotoGP. Waktu demi waktu ia perbaiki, sektor demi sektor ia kunci. Tapi Jerez bukan sirkuit sembarangan. Ini adalah trek yang bisa mengubah euforia jadi kepanikan hanya dalam hitungan detik. Menjelang menit-menit akhir, peta kekuatan berubah drastis. Francesco Bagnaia yang sejak awal tampil konsisten, naik ke posisi pertama. Disusul kejutan dari Alex Marquez yang menggeser sang juara dunia dan merebut posisi puncak. Tak ketinggalan, Franco Morbidelli ikut naik dan duduk di posisi ketiga dalam sekejap, Marc terlempar ke urutan keempat. Satu posisi yang tidak mencerminkan dominasinya dari awal sesi. Tapi Marquez tahu sesi waktu belum selesai. Dengan waktu tersisa, Marquez keluar dari pit. Fokus. Tenang. Tapi jelas ada bara api yang menyala. Laps pertama, sektor 1 dan sektor 2 kecepatannya meningkat. Layar-layar di garasi dan di tribun mulai ramai. Semua mata tertuju padanya. Namun, di tikungan sektor ketiga, dunia seperti berhenti sejenak. Ban belakang motornya Marc Marquez kehilangan grip. Momen itu seperti adegan slow motion. Ratusan ribu orang di tribun sontak berdiri. Kru di garasi menahan napas. Di dalam pedok, bahkan Gigi Dall'Igna, bos besar Ducati yang biasanya dingin, terdiam kagum. Tapi Marc bukan pembalap biasa. Di saat pembalap lain mungkin sudah tergelincir, ia justru menari di atas batas. Dengan keahlian yang tak bisa diajarkan, refleks luar biasa, dan mental sekeras baja, Marquez berhasil menyelamatkan diri dari kecelakaan. Ia tak hanya bertahan, ia terus melaju. Tidak panik, tidak kehilangan ritme. Ia lanjutkan lap tersebut, bahkan dengan gaya tubuh yang tetap agresif seperti tidak terjadi apa-apa. Seolah berkata, kalau kau ingin mengalahkanku, kau harus lebih dari sekadar cepat. Aksi itu bukan hanya membuat semua penonton bersorak, tapi juga membuat rival-rivalnya terdiam. Gigi Dall'Igna pun akhirnya angkat bicara. Saya belum pernah melihat hal seperti itu, bukan hanya soal skill, tapi soal keberanian, ketenangan, dan rasa percaya diri yang gila. Di akhir sesi, Marc memang tak berhasil mengambil alih posisi teratas. Ia hanya finish di urutan keempat. Tapi semua orang tahu, itulah momen paling berharga hari itu. Itu bukan tentang catatan waktu. Itu tentang karakter. Tentang seorang juara yang tak akan pernah menyerah, bahkan ketika situasi berbalik melawannya. Dan di tengah dunia yang terus berubah, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah satu-satunya konstan. Pembalap yang selalu menantang batas dan menang, bahkan saat nyaris jatuh. Francesco Bagnaia makin skeptis, kalahkan Marc Marquez. Francesco Bagnaia sedang menjalani musim paling berat dalam hidupnya. Bukan karena motor Ducatinya bermasalah, bukan karena cedera, dan bukan pula karena tekanan dari luar. Tapi karena di dalam garasi yang sama, berdiri sosok yang tak pernah bisa dianggap enteng, Marc Marquez. Rival yang kini menjadi rekan setim, sekaligus lawan yang paling sulit ditaklukkan. Jelang seri kelima di sirkuit Jerez, Bagnaia tak segan mengakui bahwa dirinya mulai merasa inferior. Marquez terlalu kuat, terlalu cepat, terlalu matang. Musim ini sangat berat, ucap Pecco, seperti dikutip dari Motosan. Jika aku berhasil menang, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Karena jujur saja, Marc mungkin adalah pembalap paling kompetitif yang pernah aku hadapi. Kalimat itu bukan sekadar basa-basi. Sebab 4 seri awal MotoGP 2025 telah menunjukkan kenyataan yang tak terbantahkan. Marquez meraih 3 kemenangan di Qatar, Argentina, dan Thailand. Ia bahkan nyaris menang di kota sebelum jatuh saat memimpin dengan nyaman. Marquez kini berada di puncak klasemen dengan keunggulan 36 poin atas Bagnaia. Bagnaia tentu bukan pembalap sembarangan. Ia juara dunia 2 kali, dikenal cerdas dalam membaca balapan, dan punya pengalaman panjang bersama Ducati. Tapi musim ini, semua pencapaian itu seolah tergeser oleh sinar Marquez yang semakin terang. Namun menariknya,
Di balik tekanan itu, Bagnaia tidak menunjukkan kebencian atau kecanggungan terhadap Marquez. Justru sebaliknya. Saya sangat nyaman bekerja dengannya. Hubungan kami sangat bagus, bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan, kata Bagnaia. Mar sudah beradaptasi sempurna dengan tim, dan suasana di dalamnya tetap positif. Kami berbagi informasi, strategi, dan saling mendorong untuk terus berkembang. Kalimat itu menunjukkan kematangan seorang juara sejati. Bagnaia tidak larut dalam kecemasan. Ia tahu, untuk menjadi yang terbaik, ia harus mengalahkan yang terbaik, dan itu adalah Marc Marquez. Kini semua akan ditentukan di Jerez. Trek legendaris di Spanyol yang sering jadi saksi duel epik para legenda. Kali ini, duel itu akan hadir dari satu garasi yang sama, merahnya Ducati. Bagnaia sadar, jika dia ingin memangkas selisih poin dan menjaga asa mempertahankan gelar, Jerez harus jadi titik balik. Tapi juga dia tahu, ini bukan sekadar soal kecepatan atau setelan motor. Ini soal mental, soal keberanian, dan soal menghadapi bayang-bayang besar yang kini ada di sebelah motornya di dalam pit box, Marc Marquez. Entah Bagnaia mampu membalikkan keadaan atau tidak, satu hal yang pasti, musim ini sedang membentuk dirinya. Bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai sosok yang terus belajar dari tekanan, dari kegagalan, dan dari rival yang kini menjadi inspirasi sekaligus tantangan terbesar dalam karirnya. Bos Pramac menuding Marc Marquez tiru data dan gaya balap Casey Stoner. Apa yang membuat Marc Marquez begitu dominan di musim 2025? Bukan hanya motornya, bukan semata karena fisiknya yang pulih sepenuhnya, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, filosofi balap yang ia tiru dari sang legenda, Casey Stoner. Bos tim Prima Pramac Racing, Paolo Campinotti, baru-baru ini melontarkan pandangan tajam yang membuat banyak orang terhenyak. Ia menyebut bahwa dominasi Marc Marquez musim ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh besar Casey Stoner, legenda Ducati yang dikenal karena kecepatan luar biasa dan keberaniannya di atas motor. Saya melihat dokumenter saat Stoner masih di kelas 250cc, ujar Campinotti dengan nada serius. Dia jatuh, bangkit, melesat, jatuh lagi. Tapi ia tidak pernah menyalahkan motornya. Ia hanya ingin menang. Mar melakukan hal yang sama sekarang. Campinotti yakin, Marquez bukan hanya sekadar meniru gaya balap Stoner, tetapi ia benar-benar mendalami data dan karakteristik balap sang legenda. Dalam pandangannya, Marquez telah menjelma menjadi a Stoner Junior, seseorang yang tak peduli seberapa sulit atau agresif motornya, selama ia bisa menjinakkannya dan meraih kemenangan. Lihat saja bagaimana Marc membalap musim ini, penuh risiko, penuh determinasi. Ia tak segan-segan mengambil jalur ekstrim, menekan batas grip, dan mengambil alih lintasan dengan keberanian yang nyaris gila. Namun, itulah mentalitas seorang juara, mentalitas yang Campinotti lihat begitu jelas berasal dari warisan Casey Stoner. Sekarang, Marc membalap seperti Stoner. Cara dia mengangkat motor, menyerang tikungan, bahkan bagaimana dia mengatasi momen nyaris jatuh, semua seperti cerminan Casey, lanjut Campinotti. Dia mempelajarinya selama berbulan-bulan. Dan sekarang, kita lihat hasilnya, dia tak tersentuh. Memang, di 4 seri pembuka MotoGP 2025, Marc Marquez mencatatkan 3 kemenangan, Thailand, Argentina, dan Qatar, serta satu momen dramatis di Amerika ketika ia memimpin dengan dominan sebelum crash. Tapi Campinotti juga mengingatkan bahwa kemiripan keduanya bukan tanpa konsekuensi. Marquez sering jatuh, sama seperti Stoner dulu. Tapi itu bukan karena ceroboh. Itu karena dia ingin menang. Ia ingin menaklukkan motor yang bahkan terkadang melawan dirinya. Kalimat terakhir Campinotti begitu menggugah. Itu adalah mentalitas seorang juara. Marc tidak hanya ingin menguasai lintasan, dia ingin menaklukkan segalanya. Bukan tanpa alasan Marquez disebut-sebut sebagai kandidat juara dunia musim ini. Dengan Ducati GP25 dan semangat yang dibakar oleh warisan Stoner, ia bukan hanya balapan untuk menang. Ia balapan untuk meninggalkan warisan. Dan kini, semua mata tertuju ke seri kelima di Jerez. Apakah Marc Marquez akan kembali mengukir kemenangan dengan gaya Stoner yang kini bersemayam dalam dirinya? Atau justru tekanan yang ia warisi dari legenda akan menguji batas sejatinya? Yang jelas, musim ini bukan hanya tentang Marquez dan Ducati. Ini tentang bagaimana seorang juara menemukan kembali dirinya, dengan menapak jejak sang legenda. Dani Pedrosa ungkap strategi utama Marc Marquez yang mampu dominan di MotoGP.
Di tengah teriknya sirkuit Lusail, Qatar, satu nama kembali jadi pusat perhatian, Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien itu tampil luar biasa, menyapu bersih podium dari sprint race hingga balapan utama. Tapi di balik gemerlap trofi dan selebrasi kemenangan, ada satu strategi utama yang dibongkar oleh mantan rival sekaligus rekan setimnya sewaktu di Honda, Dani Pedrosa. Pedrosa, yang kini menjadi pembalap penguji KTM, menyaksikan dengan mata tajam bagaimana Marquez mendominasi jalannya balapan. Ia tak sekadar melihat kecepatan, tapi membaca permainan dan menurutnya, Marquez sedang bermain catur saat semua orang lain masih bermain adu cepat. Marc bukan hanya mengendarai motor tercepat, dia sedang memainkan strategi paling matang di lintasan, ungkap Pedrosa. Saat semua orang mendorong ban mereka sejak awal, Marc mengatur ritme. Dia tahu kapan harus menahan, kapan harus menyerang, dan itulah mengapa dia selalu hadir di momen paling krusial, laps-laps terakhir. Pedrosa menjelaskan bahwa dalam balapan modern, degradasi pada ban adalah segalanya. Semakin keras kamu mendorong ban belakang, semakin besar tekanan pada ban depan. Akibatnya, ban depan cepat habis, cengkeraman hilang, dan kamu kehilangan kendali, jelasnya. Tapi Marc tahu batasannya. Dia menjaga kestabilan motor, menjaga kompon tetap dalam suhu ideal, dan hanya membuka gas penuh saat lawan-lawannya mulai melemah. Hal yang menarik, Marquez melakukan semua itu tanpa membagi strategi dengan pembalap Ducati lainnya, bahkan dengan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Ia menjaga semua rencananya rapat-rapat, membuat para pesaingnya bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu kuat saat balapan memasuki fase kritis. Marc tahu betul bahwa dalam balapan, informasi adalah senjata. Dia tidak membuka rahasia bagaimana dia menjaga ban, bagaimana dia membaca ritme balapan. Semua itu disimpannya untuk dirinya sendiri, dan dia gunakan sebagai keunggulan di trek, ujar Pedrosa. Hasilnya, kemenangan demi kemenangan yang terasa hampir tak terhindarkan. Meskipun jalan menuju kemenangan di Qatar tidak mudah, dengan tekanan dari para rival dan kondisi lintasan yang menantang, Marquez tetap tenang. Dia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas. Kombinasi itu yang membuatnya nyaris tak terbendung. Dengan cara ini, Pedrosa percaya bahwa Marc Marquez sedang menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukan hanya kembali, dia sudah berkembang. Dia tak lagi hanya mengandalkan keberanian dan gaya agresif seperti dulu. Dia kini pembalap yang matang, penuh perhitungan, dan tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Kini, semua mata tertuju pada seri berikutnya di Jerez, Spanyol. Tapi satu hal sudah jelas, Marc Marquez bukan hanya kembali ke puncak. Dia sudah menjelma jadi pembalap yang hampir sempurna, dan semua itu dimulai dari pemahaman kecil tentang ban, waktu, dan strategi. Hal-hal yang mungkin luput dari banyak mata, tapi tidak dari Dani. Pedrosa. Pedro Acosta tegaskan sindiran ke Marc Marquez. Dunia MotoGP kembali dihangatkan oleh kisah yang mencuri perhatian, bukan di lintasan, melainkan dari sebuah panggung talk show di Spanyol. Pedro Acosta, sang fenomena muda dari masa Ron, tiba-tiba menjadi sasaran kritik pedas dan cercaan para penggemar Marc Marquez. Penyebabnya? Sebuah candaan yang dianggap menghina. Saat hadir dalam acara komedi La Resistencia bersama David Bronc-Ano, Acosta diberi pertanyaan soal hubungannya dengan pembalap lain. Ketika nama Marc Marquez disebut, Acosta secara spontan menjawab, "Siapa?" Jawaban singkat yang mengundang tawa di studio, namun menimbulkan badai besar di luar sana. Bagi banyak orang, ucapan itu terdengar seperti sebuah pelecehan. Bagaimana mungkin seorang Rocky, yang bahkan belum genap semusim berlaga di kelas Premier, bisa meremehkan nama sebesar Marc Marquez, sosok dengan 8 gelar juara dunia dan julukan Baby Alien? Dunia maya meledak. Kolom komentar Acosta dipenuhi sindiran, cacian, bahkan tudingan bahwa ia tak tahu diri. Namun, Pedro Acosta tidak diam. Baru-baru ini, ia akhirnya angkat suara dan memberikan klarifikasi yang jujur serta menyentuh. Itu bukan niatku. Semua terlalu dibesar-besarkan. Pertunjukan itu adalah acara komedi, bukan forum serius. Tapi banyak orang salah paham, ujar Acosta dengan nada getir. Ia menjelaskan bahwa jawabannya hanyalah bagian dari candaan, bukan sebuah serangan personal. Dalam suasana santai dan penuh gelak tawa, ia hanya ingin menyesuaikan diri dengan format acara yang penuh humor. Tapi candaan itu berubah menjadi bumerang, menyeretnya ke pusaran kontroversi yang tak pernah ia bayangkan.
Saat kau berada di dunia ini, kau harus tahu kapan sesuatu itu serius atau tidak. Sayangnya, komentar itu ditafsirkan berbeda dan menjadi bola salju yang menggelinding liar. Lanjutnya. Namun di balik klarifikasinya, Acosta menunjukkan kebesaran hati dan rasa hormat yang dalam kepada rivalnya itu. Dengan tulus, ia memuji Marc Marquez sebagai sosok luar biasa yang telah menjadi simbol dominasi di MotoGP. Aku ingin mengalahkannya, tentu. Tapi lebih dari itu, aku juga ingin dikalahkan olehnya. Karena kalau kau sampai bisa bertarung dengannya, bahkan meski akhirnya kalah, itu berarti kau sudah berada di level yang tinggi, ucap Acosta dengan nada penuh hormat. Itulah sisi lain dari Pedro Acosta yang jarang terlihat. Di balik gaya bicara yang belak-belakan dan penuh percaya diri, ia tetap seorang pemuda yang memahami betapa besar nama Marc Marquez dan apa arti rivalitas yang sehat. Ia bukan hanya ingin bersinar, tetapi ingin bertarung melawan yang terbaik, dan belajar dari mereka. Kontroversi ini menjadi pelajaran penting, tidak hanya bagi Acosta, tetapi juga bagi kita semua. Bahwa dalam dunia olahraga, di mana emosi dan kebanggaan kerap meledak-ledak, memahami konteks dan niat menjadi hal yang sangat penting. Dan bahwa, seorang juara bukan hanya dinilai dari gelar, tapi juga dari kerendahan hati untuk mengakui kehebatan rivalnya. MotoGP bukan hanya soal adu kecepatan, tapi juga soal adu mental, adu kematangan, dan bagaimana kita merespons tekanan. Dalam kasus ini, Acosta mungkin sempat tergelincir oleh kata-kata, namun ia berhasil bangkit dengan penjelasan yang menunjukkan kedewasaan luar biasa untuk usianya yang masih sangat muda. Dan satu hal yang kini pasti, pertarungan antara Pedro Acosta dan Marc Marquez akan semakin menarik. Bukan karena kontroversi, tapi karena saling respek dan keinginan tulus untuk menang dengan cara yang elegan. Francesco Bagnaia terus mengeluh, bos gigi Dalinya murka, pilih utamakan Marc Marquez. Awal musim MotoGP 2025 berjalan cukup menegangkan bagi Ducati Lenovo. Meski secara performa tim terlihat solid, ada dinamika internal yang mulai mencuat ke permukaan. Salah satu yang jadi sorotan adalah sikap Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu mendapat teguran langsung dari General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, karena dianggap terlalu sering mengeluh soal performa motor, alih-alih fokus membantu tim mencari solusi. Bagnaia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 97 poin, tertinggal 26 poin dari pemimpin klasemen, Marc Marquez, yang telah mengoleksi 123 poin. Sejauh ini, dari 4 balapan pembuka musim, Pecco baru sekali meraih kemenangan, yaitu di Amerika Serikat saat Marquez terjatuh. Sisanya, ia harus puas berada di belakang The Baby Alien yang tampil dominan. Namun yang menjadi perhatian bukan sekadar posisi Bagnaia di klasemen. Justru sikapnya yang dinilai terlalu rewel oleh pihak internal Ducati menjadi isu utama. Gigi Dall'Igna secara terbuka menyampaikan bahwa Bagnaia cenderung terlalu banyak mengeluh ketimbang mencari jalan keluar saat motor tidak sesuai ekspektasinya. Pecco terlalu fokus pada masalah. Dia bukan pembalap yang suka beradaptasi ketika motornya tak sesuai dengan gaya balapnya. Dia cenderung meminta penyesuaian terus-menerus, kata Dall'Igna dalam wawancaranya dengan Crash. Padahal, kami di tim bertugas memberikan motor terbaik. Tapi jika tiap akhir pekan hanya berkutat pada pengaturan yang kurang cocok, ini malah menghambat proses perkembangan. Pecco harus belajar untuk tidak terpaku pada kendala, melainkan belajar mengelolanya, sambungnya. Masalah seperti keseimbangan motor hingga kapasitas tangki bahan bakar memang sempat menjadi perbincangan di garasi Ducati. Tapi bagi Dall'Igna, seorang pembalap dengan gelar juara dunia 2 kali seharusnya mampu memaksimalkan apa yang ada, bukan terus-menerus menuntut kesempurnaan. Dia seorang juara dunia, dan seorang juara harus bisa menang bukan hanya ketika semuanya ideal, tapi saat kondisi tidak sempurna pun dia tetap bisa bersinar. Pecco harus ingat itu, tegas Dall'Igna. Ucapan ini pun seperti ingin menyindir secara halus bagaimana Marc Marquez, rekan satu tim Bagnaia, berhasil menunjukkan pendekatan berbeda. Marquez lebih tenang, lebih analitis, dan tidak banyak mengeluh. Meski mengendarai motor yang sama, Marquez mampu mengidentifikasi potensi Ducati dan mengoptimalkannya di lintasan. Hasilnya, 3 kemenangan dari 4 seri, dan posisi puncak klasemen dunia. Dall'Igna pun berharap Pecco bisa mencontoh pendekatan ini.
Bukan berarti Ducati tak akan mendengarkan keluhan sang pembalap, tapi mereka ingin sang juara dunia belajar untuk lebih tangguh, lebih dewasa, dan lebih adaptif menghadapi tekanan. Motor ini punya banyak kelebihan. Jika ada kekurangan, jangan jadikan alasan untuk berhenti berjuang. Justru itu kesempatan untuk membuktikan kalau kamu memang pembalap besar, tutupnya. Teguran ini bisa menjadi titik balik bagi Bagnaia. Musim masih panjang, peluangnya untuk mengejar gelar juara masih terbuka lebar. Tapi semua akan bergantung pada bagaimana ia merespons kritik ini, tetap dengan keluhan, atau beralih pada tindakan nyata sebagai seorang juara sejati.